nonjobkan, kasih gaji, selalu tinggal di rumah. Lebih kecil lossnya untuk kita. Cuman kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Lu kok berani lo? Serius lo? Sekarang saya bisa kerjakan itu. Dan saya akan kerjakan. 300 belum lah. Udah Pak, ada sekarang, di DPR pengajuannya. Pengajuan mungkin. Jadi gini, restitusi itu nanti dilihat dengan lebih seksama. Karena saya curiga tahun lalu banyak yang bocor, makanya santai. Karena kita tahulah ada rate rupanya restitusi itu. Jadi kita tujuannya membuat aturan supaya semuanya fair. Kalau misalnya industri batu bara bayar PPN di restitusi, dan jangan sampai yang dibayar kembali, yang saya bayar ke sana lebih tinggi daripada yang saya terima dari sana, kan tekor. Bahkan ada yang bilang ekspornya belum keluar aja, restitusi udah keluar, jadi saya dirampok. Itu yang saya mau kendalikan, dan saya pastikan nanti di orang-orang pajak nggak bisa bermain lagi di situ. Jadi kalau ada tempat pajak yang restitusi kencengan dan kita investigasi ada masalah, otomatis langsung saya pindahin kepalanya. Saya nggak, oleh pegawai ini nggak bisa pecat sih. Saya pecat kalau bisa, tapi nggak bisa. Paling bisa digeser ke tempat yang sepi. Nonjob bisa? Dulu nggak bisa. Bisa loh. Wah, sekjen yang dulu bisa nonjob nih. Sekjen yang lama nggak bisa nonjob. Hanya boleh dipindah. Yakin lo bisa nonjob? Oh, itu pesannya. Kalau macam-macam kita nonjob. Oh, lu Bapak, ada peraturan berubah nggak? Kok bisa? Bener loh. Kalau yang lama bilangnya gini, saya tidak boleh menonjobkan, harus dipindah doang ke tempat lain. Karena peraturannya. Saya cek ke Pan RB juga katanya begitu. Tapi yang baru bilang boleh dinonjobkan. Perintah presiden juga gitu. Kalau perlu, katanya kalau emang ini ya nonjobkan, kasih gaji, selalu tinggal di rumah. Lebih kecil lossnya untuk kita. Cuman kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Lu kok berani lo? Serius lo? Sekarang saya bisa kerjakan itu. Dan saya akan kerjakan. Baik Pak, izin ada 2 pertanyaan lagi Pak. Belum lama ini kan Pak Purbaya bilang arah pemerintah saat ini udah masuk dalam mode bertahan atau survival ya Pak. Mungkin bisa dijelaskan ini maksudnya seperti apa ya Pak? Terus dengan mode sebelumnya seperti apa? Itu kan kalau di dalam itu disebut ya, yang presiden apa? Bahasanya apa? Taklimat itu disebutin, kita disebutin ya? Sebut kan? Survival mode, artinya kita nggak boleh main-main lagi. Artinya kalau kita nggak ada ruang atau nggak ada luxury untuk bermain-main lagi dengan segala peluang yang kita bisa buat. Kalau pajaknya main-main, hancur kita kira-kira gitu. Kalau programnya main-main, kita akan digiling bangsa lain. Jadi kita survival mode. Saya akan gunakan segala cara yang ada di saya, kekuatan di saya untuk memastikan semua program-program yang dikendalikan di sini ya, yang di keuangan dimonitor dengan baik. Kan Pak Presiden sudah mengeluarkan kan Kepres yang percepatan pembangunan itu kan semua diawasi nanti di satu satgas di situ, antara lain juga di situ akan masuk nanti yang di bottlenecking situ. Itu survival mode seperti itu. Kita nggak boleh lagi membiarkan ruang-ruang inefisiensi terjadi di perekonomian kita, apalagi kalau disengaja. Jadi nanti bea cukai saya akan rapikan lagi, pajak akan rapikan lagi, walaupun udah maju ya bea cukai dan pajak, tapi kita masih ada lihat kebocoran ruang sana sini yang masih bisa ditutup. Jadi itu yang disebut survival mode. Satu lagi Pak, pertanyaan dari saya Pak, soal Satgas BLBI Pak. Waktu itu kan Bapak pernah bilang Satgas BLBI itu dibubarkan ya Pak. Terus ini jadinya gimana? Apakah jadi dibubarin atau enggak? Soalnya di temuan BPK kemarin ada 25.000 debitur yang masih punya tunggakan 200 triliun Pak yang belum ditagih.
Jadi Satgas BLB kan habis tahun lalu ya, Desember 2024 malah, udah lama. Jadi udah nggak ada ini, cuman masih ada namanya berkeliaran sana sini kan. Saya mau rapikan nanti dalam waktu dekat, cuman kan pejabat di sananya mau pensiun. Di tempat saya itu, Pak Rio mau pensiun bentar lagi. Jadi kalau diskusi dengan dia nanti yang masuk bingung lagi. Jadi saya akan rapikan nanti bareng dengan pejabat yang baru di sana. Kalau masih banyak uangnya kita kejar. Tapi saya nggak mau cuma ribut-ribut, nggak ada duitnya. Cuman ceritakan apa noise lagi yang bisa mengenai pasar modal tuh. Karena begitu orang kaya kesentuh dikit kabur dia. Tapi kalau memang betul-betul case-nya clear, kita kejar. Jadi bukan untuk sekedar meres-meres aja, bukan itu mungkin. Nanti saya lihat begitu ada pejabat baru masuk. Sekarang Pak Rio pikir aja mau libur terus soalnya. Saya suruh perpanjang nggak mau dia. Oh, minggu depan hari ini udah libur dia. Pergi kemana? Ya gitu. Semangatnya semangat pensiun dia. Oke ya, sebelah kanan sekarang. Belakang. Row kedua deh. Row kedua belakangnya Dani. Reuters Oh, dia lagi si Teter. Itu dulu aja Dani, Pak. Belakang. Siang Pak Denny dari Jakarta Post, mau nanya soal update penyesuaian royalti dan bea keluar batu bara dan nikel Pak, udah ada update atau belum? Terus yang kedua soal rupiah Pak, Bapak kan selalu ngelempar ke BI ya Pak ya, dan memang betul ada faktor global gitu, kayak mainly kemarin faktor global, cuma kan kayak Indonesia itu paling dalam ya Pak pelemahannya kemarin, dan kayak maksudnya setelah saya tanya ke pakar, ke ekonom, kayak banyak yang bilang kayak itu tuh nggak komplit kalau misalkan cuma bilang global gitu kayak, karena seberapa dalamnya itu dipengaruhi oleh faktor domestik gitu kan, kayak misalkan dari fiscal concern, kayak ada potensi pembengkakan subsidi dan kompensasi energi gitu, dan resiko premium gitu Pak. Ya boleh tolong di-address nggak? Terima kasih. Bukan itu antara rupiah itu dipengaruhi kondisi global dan ekspektasi. Noise yang disebutin di dalam negeri itu yang membentuk ekspektasi. Jadi kita mesti mengendalikan ekspektasinya sebetulnya. Cuman itu bukan urusan saya, bukan daerah saya. Jadi saya nggak bisa masuk sana. Cuman ketika di luar negeri juga ada yang nanya saya iseng. Kamu rupiahnya dilemahin sengaja ya? Dalam ilmu moneter, ilmu exchange rate, dunia exchange rate, itu ada yang disebut beggar thy neighbor policy untuk nilai tukar. Jadi satu negara sengaja memperlemah nilai tukarnya supaya negara partner dagangnya susah berkompetisi dengan kita. Kalau Anda baca kan Malaysia komplain kan, Singapura juga Malaysia yang komplain. Kita sengaja, gue baca di mana di TikTok. Kita sengaja memperlemah nilai tukar. Akibatnya barang-barang mereka kalah bersaing.